Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Julisa Gita dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2022. Hari ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi yang berjudul Pasar Modal Syariah dan Modal Ventura Syariah. Nah, sebelum ke pasar modal syariah, saya akan menjelaskan apa itu pasar. Pasar dalam istilah biasa disebut dengan bursa, exchange, dan market. Sedangkan modal biasa disebut efek, securities, dan stok. Sedangkan pasar modal adalah pasar modal secara universal, berarti suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan mengharapkan memperoleh modal atau biaya tambahan. Nah, yang akan saya jelaskan sekarang adalah pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan prinsip syariah, terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Selanjutnya adalah fungsi pasar modal syariah. Menurut Profesor Dr. M.M. Metwali, keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang terakhir, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya, karakteristik pasar modal syariah. Menurut Profesor Dr. M.M. Metwali, karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta untuk menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account, keuntungan, dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang terakhir, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari harga saham tertinggi atau HST. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus ada pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Emiten itu adalah pihak yang menawarkan efek, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Yang keempat itu ada baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Yang terakhir itu adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten.
Selanjutnya adalah instrumen pasar modal syariah. Instrumen yang paling umum diperjualbelikan melalui bursa efek antara lain yang pertama ada saham syariah atau stocks, adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagi modal pada perusahaan terbatas. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Yang kedua, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga itu ada waran syariah. Waran berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut. Selanjutnya ada reksadana syariah. Adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sohib al-mal, rob al-mal, dengan manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal dengan pengguna investasi. Selanjutnya ada efek beragun aset syariah atau EBA syariah. Adalah efek yang diterbitkannya oleh kontrak investasi kolektif IBA syariah dengan portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul kemudian hari jual beli pemilikan aset fisik. Oleh lembaga keuangan, efek syariah ini bersifat investasi atau arus kas serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir ada hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Right issue hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD syariah adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Selanjutnya adalah modal ventura syariah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ventura. Ventura istilah yang berasal dari kata venture yang secara harfiah bisa berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Pembiayaan modal ventura sendiri berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, karena modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Nah, yang kali ini adalah usaha modal ventura syariah. Usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan, usaha yang wajib memenuhi prinsip keadilan, adil, keseimbangan, tawazun, kemaslahatan, maslahah, dan universalisme alamiah. Selanjutnya adalah konsep perusahaan modal ventura syariah. Yang pertama, mekanisme pembiayaan dalam modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal. Yang kedua, metode pengambilan keuntungan dalam modal ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayai. Yang ketiga, produk pembiayaan modal ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan, bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan modal ventura. Jaminan dalam pembiayaan modal ventura tidak diperlukan, karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi. Yang keempat, sumber dana untuk pembiayaan modal ventura bisa berasal dari perusahaan modal ventura sendiri dan juga bisa berasal dari pihak lain. Yang terakhir, upaya penyelesaian apabila terjadi wan prestasi dalam pembiayaan modal ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha,
upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase. Yang terakhir ada kegiatan perusahaan model Ventura Syariah. Yang pertama, perusahaan yang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif, serta mempunyai potensi untuk berkembang pada masa yang akan datang. Yang kedua, perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha, namun karena beberapa keterbatasannya belum dapat menghimpun dana atau melakukan pinjaman kepada perbankan. Yang ketiga, perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi utang-utangnya dan posisinya sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan saham tersebut. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi ini, yaitu pasar modal syariah adalah pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau modal, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, berdasarkan prinsip syariah. Adapun risiko yang terjadi semata-mata berkaitan dengan kemungkinannya terjadinya fluktuasi harga, dan pasar modal ini terus berkembang. Sedangkan modal Ventura Syariah merupakan bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan yang diharapkannya juga diharapkan terutama pada capital gain di samping dividen, tingkat keuntungannya akan tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau materi yang kurang dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.